Dibintangi oleh Scott Adkins, film yang berdurasi 1 jam 26 menit ini menceritakan tentang seorang petarung seni bela diri martial arts yang ternyata dia terlibat dalam kasus pembunuhan yang menurut saya tidak sengaja dilakukan. Dan dirinya terpaksa harus menghabiskan waktu di dalam penjara. Sebelum masuk alur cerita, seperti biasa jangan lupa tekan tombol sakralnya ya. Dan saya akan mengingatkan kalian agar menonton film ini dengan fokus karena alur cerita sedikit membuat saya bingung. Alur maju mundur film ini membuat saya sangat berpikir keras untuk menceritakannya dengan singkat, padat, dan jelas. Inilah Avengement. Ini adalah Ken Burns yang diperankan oleh Scott Adkins. Dirinya mendatangi sebuah rumah sakit bersama para polisi yang menjaganya dengan ketat. Ken ingin melihat ibunya untuk terakhir kali. Ternyata sang ibunda tercinta harus meninggal karena kanker yang dideritanya. Setelah selesai dengan itu, Ken dibawa kembali ke penjara oleh para polisi. Namun di sebuah lift, Ken menghajar para polisi itu dan berhasil melarikan diri dari rumah sakit. Singkat cerita, dia mendatangi sebuah bar. Namun di luar bar tersebut ada beberapa orang yang menjaganya. You look like a man who could do some wishful drinking. What can I get for you, my love? Right, I'll have anything with an FD then, please. Here. Not seen you in here before? Lalu dia juga melihat gerombolan orang yang sedang mengobrol. Mereka sedang mengobrol tentang pelaku pembunuh rekannya yang bernama Rock. Salah satu rekannya tidak mengetahui tentang pembunuhan Rock, hingga akhirnya Tun menceritakan tentang pembunuhan itu. Dirinya mengetahui dengan sangat jelas karena Rock terbunuh saat bersama dengannya. Yeah, what's with the laugh, mate? Don't mind me. You must be a tough guy then, yeah? Chasing that bloke away all by your... How'd you your face so bad? Playing with your dildo, was it? Lads, I'm sorry, all right? I was just having a laugh with you, yeah? Have a bit of a giggle. Oh, he's digging you right out there, too. You weren't f***ing there, right? Just shut up! Pada saat mereka sedang melakukan bisnis, mereka berdua melihat seorang pria misterius berdiri di pojokan dan terus menatap mereka. Hingga akhirnya Rock pergi untuk mendatanginya. Namun tiba-tiba pria tersebut memotong. Tun tidak berdiam diri. Dia mencoba mengejar pria misterius itu dan siap menghajar wajahnya. Namun pria misterius itu lari ketakutan. Lalu saat Tun kembali, dia menemukan Rock sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan dia tidak menemukan tangannya. Ken yang mendengar cerita itu tiba-tiba tertawa di hadapan mereka dan berkata, It's funny that. You don't look like a tough guy to me. Well, what's a fucking tough guy look like then? Yo, Bez, who the f*** was this? I don't know. He didn't say his name. Dia mencoba mengejek Tun dan membuat suasana di dalam bar itu menjadi panas. Ken mengaku bahwa dirinya adalah teman lama Lincoln dan membuat mereka terdiam dan harus menjaga tata krama. Siapakah Lincoln? Akan terjawab di tengah-tengah cerita. Saat Tun kembali bercerita, lagi-lagi Ken mengejeknya karena dirinya lah yang lari ketakutan sebelum polisi datang. Lalu Ken mencoba membenarkan cerita terbunuhnya Rock. So, what's he going on about? You want to hear my twisted take on this tale? Not really, chap. Because there was a bloke standing staring at you, that much is true. No, that's bollocks. So you killed Rook? Yeah, that's right, mate. What the f*** gonna do? Oi, it's time for you to leave. I've still got half a pint left, love. Setelah itu Ken mengaku bahwa dirinya lah yang membunuh Rock. Lalu tiba-tiba ada dua orang yang datang dan menghajarnya. Get over there! Move it! Lalu Ken bertanya kepada mereka di manakah Lincoln. Lalu tak lama kemudian ada seorang yang berpakaian rapih keluar dari ruangan yang ada di bar tersebut. Pria itu bernama Hyde. Dia sangat mengenali Ken. Lalu tak lama kemudian Hyde mengenalkan kepada rekan-rekannya dia adalah Ken Burns, adiknya Lincoln. Ternyata dulu Ken bekerja bersama mereka, namun dia tertangkap dan harus dipenjara selama 7 tahun.
Saat Ken meminta bir kepada Bess, tiba-tiba salah satu dari mereka menyerangnya. Better? Only takes a moment to be courteous. Yeah, bet you don't. Good luck, Kate! Mobile phones. This cunt reckons he killed Rook. Really? Well, tune. Your mate Rook had a chunky chest piece. Inked. Open it. What? Jesus Christ! How about we have a nice little breather? One of you gents take your seats. Oh, sit down. All right, Bez, drinks all round. Setelah itu, Ken menyuruh mereka semua untuk duduk. Di sana Hyde berkata, jadi penjara merubahmu menjadi pembunuh berdarah dingin? Ken menjawab, bukan penjara, tapi dirinya dan kakaknya lah yang merubah Ken menjadi seperti ini. Ken menyuruh Hyde untuk menghubungi Lincoln dan datang ke bar tersebut. Setelah itu, sambil menunggu kakaknya, Ken akan bercerita tentang luka yang ada pada wajahnya. Jadi, dulu Ken pernah mendatangi mereka semua yang sedang berjudi. Di sana ada Rock, ada Stokes, dan ada Lincoln. Mereka semua tidak menyukai Ken karena dirinya pernah membuat kerugian yang diakibatkan oleh aksi pertarungannya dulu. Ken mencoba meminjam uang untuk modal usahanya kepada sang kakak. Namun sang kakak menyuruhnya untuk melakukan satu hal agar dia bisa memberikan pinjaman itu. Lincoln menyuruhnya untuk datang menemui Hyde. Keesokan harinya dia datang menemui Hyde. Ternyata Hyde akan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Mabel pada pukul 3 sore. Wanita tersebut akan membawa sebuah barang yang dikirim oleh Hyde. Namun justru Hyde menyuruh Ken untuk mencuri barang itu dan dibawa kembali kepadanya. Hyde berkata bahwa bungkusan itu berisi sebuah uang. Singkat cerita, karena perintah Hyde dan kakaknya, dia harus berakhir di penjara HMP Belmarsh. Penjara Inggris paling kotor, keras, dan dilupakan Tuhan. Yeah, that was where that joke of a judge said rapist, serial offenders. There's a reason why they call that. Say, excuse me, cunt. Jaw seems to be healing nicely. It's an easy procedure. Do you know what? All right, Mum. Singkat cerita, dia bertemu ibunya yang datang menjenguk. Di sana ibunya dikejutkan dengan penampilan Ken yang bergigi besi. Ibunya juga berpesan kepadanya untuk melawan balik orang-orang yang menghajarnya. Ternyata ibunya sangat mengkhawatirkan keadaan Ken hingga ibunya mendatangi beberapa pengacara. Namun ibunya tidak memiliki uang untuk membayar pengacara itu. Dan ternyata Lincoln tidak mau membantu Ken. Lalu Ken menyuruh ibunya untuk membujuk Lincoln dan datang ke penjara untuk menemuinya. Ken yang tidak mendapatkan kabar apapun dari kakaknya, dia memutuskan untuk menjaga dirinya sendiri dengan cara terus melatih tubuhnya agar selalu sehat dan kuat. Was on my own. I didn't hear nothing off Lincoln. No goddamn word. So it was clear that I was going to have to look after myself. And it thereby finds you guilty as charged. Setelah kejadian itu, hakim memanggil Ken dan menambah masa hukuman penjara selama 1 tahun. Ken yang tidak menerima itu akhirnya mencaci maki Pak Hakim. Hari demi hari Ken lewati dengan terus melatih kemampuannya untuk bertahan hidup di penjara. I was going to have to treat this like about that against the more. I had to change myself into something. Bang, 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 bang. Whoa!
Come on! Myself into what you see before you now. Hardened, strengthened to a degree, but it's your mind. The mind can be made callous as Hingga akhirnya penjara itu merubah Ken menjadi seseorang yang tidak terkalahkan dan terus ingin menghajar orang. Di dalam sana, Ken terus-menerus berkelahi dengan narapidana lain. Hingga akhirnya dirinya mengetahui bahwa kakaknya yang menyuruh mereka semua untuk membunuh Ken. Dan akan mendapatkan imbalan sebesar $20.000. See, the problem I had, it all became clear. Nose that through the mouth. All right. Probably a bit concussed, mate. It would have been 20 grand. My brother did this. Setelah kejadian itu, semakin banyak orang yang ingin membunuhnya. Lagi-lagi perkelahian pun tidak terhindarkan. Dan disinilah bagaimana Ken mendapatkan luka bakar yang ada pada wajahnya. I bet you didn't know. Pak Hakim kembali menambahkan hukumannya, namun Ken sekarang tidak memperdulikannya dan malah terus-menerus semakin beringas di dalam penjara. Dia menjadi sosok yang menakutkan di penjara itu dan terus berlatih di dalam kurungan terpisah selama 6 bulan. Singkat cerita, 3 tahun Ken di dalam penjara. Ibunya kembali untuk menjenguknya, dan pada saat itu Ken akan membicarakan soal kakaknya yang hendak membunuh dirinya. Namun itu semua tidak terjadi, karena ternyata ibunya mengidap penyakit kanker, dan Ken tidak mau membebani ibunya dengan masalahnya. Hingga akhirnya ibu Ken meninggal dunia. Polisi mengizinkan Ken untuk keluar menemui ibunya selama 5 jam, dan polisi mengirimnya bersama 6 petugas keamanan dan 3 mobil yang mengantarnya. Namun Ken berhasil melumpuhkan mereka semua dan menceritakan aksi melarikan dirinya kepada Hyde. I didn't know. I knew she was ill. How the manage that then? Stop embarrassing yourself! If you're gonna do something, crack on. Get on your knees. Go on. When my brother gets here, we'll kick things off nicely. Di sini terkuak cerita tentang bagaimana Ken bisa tertangkap. Pada saat Hyde dan kakaknya menyuruh Ken untuk mencuri sebuah bungkusan yang dibawa oleh Mabel, dia tidak pernah membayangkan kemana itu akan membawanya. Dia mencuri tas Mabel dan ternyata wanita itu terus mengejarnya. Hingga akhirnya wanita itu tewas tertabrak oleh mobil yang melintas. Dan Ken ditangkap karena tuduhan pembunuhan dan pencurian. Di sana polisi menceritakan bisnis ilegal yang dilakukan kakaknya. Ternyata kakaknya melakukan penipuan di kota itu selama 3 tahun ini. Kakaknya akan menganiaya orang yang memiliki hutang kepada dirinya. Namun jika para penghutang itu mau bekerja untuknya, mereka akan melepaskannya. Itu membuat para penghutang sangat mematuhi perintah dari Lincoln. Lalu Lincoln akan menyuruh para penghutang untuk mengirimkan suatu barang yang mereka bilang kalau itu isinya narkoba atau sebuah uang. The gang members want more, don't they? So they show up at the fucking house.
Ternyata itu adalah Lincoln yang terkejut dengan keberadaan adiknya di sana. You're not going anywhere. Do it! For help. I'm your brother. What's family for, after all? Think I'm gonna fall for that, do ya? Weapons, mobile. In prison, I'm not one of your boyfriends. Do it. Bez, do me a favour, do us another pint with a nice hefty head, would ya? I'm not the one in charge around here anymore. I am. The crybaby that I pissed on from the top of the tree, do you remember that? 7 years since I've had a pint. I'm playing catch up. Setelah itu Ken menceritakan kepada kakaknya, selama 7 tahun ini dirinya hidup dengan ancaman maut, karena banyak orang yang mengincar kepalanya selama 7 tahun ini. Setelah itu Ken membunuh Hyde dengan cara menembak kepalanya. Bullshit, and you can shove it up your... You want it to? I'm seriously gonna up like you can't believe. May Kane. You have at least another decade on your ticket, so I'm guessing you're not out. You reckon? Everything I've done over the last 2 days, it started with you. They can all leave if they want. It's only really you that isn't going anywhere. You're gonna die in here tonight, Kane. No one's going anywhere. My men are gonna take turns each is tearing you limb.